Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini aku mau bacain cerita dari twitternya @zeropoint yang judulnya Nana Bobo, oh Nana Bobo, kalau tidak bobo nanti ibu mati. Cerita ini diceritakan oleh Hana, narasumber yang juga ada di dalam cerita Rumah Sisik yang bisa kalian nikmati di video yang ada di cards pojok atas. Oke, langsung saja berikut ceritanya. Halo semua, saya Hana. Menceritakan kisah ini layaknya membuka halaman-halaman luka dalam buku duka yang susah payah dikubur dalam-dalam. Tetapi tetap saja, dia selalu menemukan caranya sendiri untuk kembali memuai keingatan. Sebagaimana disampaikan oleh Jero, mungkin dengan berbagi kisah ini saya dapat berdamai dengan memori kelam yang mengutuk hidup saya. Hari di mana saya menyaksikan keluarga saya satu persatu meninggal dengan cara mengenaskan akibat santet yang dikirimkan oleh manusia yang perilakunya lebih keji dari iblis itu sendiri. Kabar terakhir yang kuketahui, dia menjadi gila sejak kejadian itu. Namun bila saat ini dia sudah sembuh, aku harapkan kepada kamu yang telah menghancurkan hidup saya, semoga membaca tulisan ini. Itu tadi merupakan sebuah pengantar dari Hana. Bismillah, mari kita mulai cerita. Peristiwa ini terjadi pada awal 2000-an, ketika keluarga yang tampak sempurna harus pecah lalu menemui petaka akibat kehadiran orang ketiga. Hana kala itu ialah gadis kecil berusia 5 tahun. Memiliki kakak bernama Rika 16 tahun, juga kedua orang tua, Yahya sebagai bapak dan Sarah sebagai ibu yang amat menyayanginya. Tak ketinggalan dua orang pembantu, Ningsih, asisten rumah tangga, dan Yono, tukang kebun yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja untuk keluarga ini. Mereka tinggal di kawasan elit yang terletak di dataran tinggi Bogor. Bermula dari pertengkaran hebat antara Yahya dan Sarah karena perselingkuhan yang dilakukan Yahya dengan perempuan bernama Mayang. Namun, thread ini tidak akan menceritakan tentang bagaimana mereka berselingkuh, melainkan kisah ini tentang petaka yang terjadi setelahnya. Hubungan Yahya dan Sarah mulai renggang. Namun, dia masih tinggal serumah dengan Yahya bukan karena ingin mempertahankan Yahya sebagai suami, melainkan mempertahankan Yahya sebagai seorang ayah bagi Rika dan Hana. Suatu ketika pertengkaran sengit terjadi ketika Mayang dengan lancang dan berani datang ke rumah mereka untuk menemui Sarah dan meminta Sarah untuk menyerah alias bercerai dengan Yahya. Namun, Sarah merasa direndahkan, tak segan-segan memaki Mayang lalu mengusirnya secara paksa. Malam harinya, Yahya dan Sarah bertengkar hebat lagi yang berujung pada emosi Yahya memuncak tak terkendali, lalu memilih pergi dari rumah meninggalkan istri dan anak-anaknya. Malam itu Yahya tampak seperti orang lain. Untuk pertama kalinya, tanpa sengaja Hana melihat ayahnya berlaku kasar hingga kelewat batas menampar Sarah di hadapan Hana dan Rika. Sarah tak menahan kepergian Yahya. Dia mencoba memberikan pengertian ke kedua anaknya, Hana dan Rika, untuk lebih tenang. Sarah masih memberikan keyakinan ke mereka bahwa kelak ayahnya pasti akan berubah kembali seperti dulu lagi. Ayah cuma salah jalan. Ibu yakin nanti ayah sadar dan balik lagi ke kita. Sabar ya, masih ada ibu. Itu kalimat dari ibunya yang paling diingat oleh Hana dan begitu terkenang sampai saat ini. Sejak malam itu, Yahya sudah tidak pernah pulang ke rumah, bahkan komunikasi pun seperti sengaja diputus olehnya. Sarah mencoba untuk tidak memperdulikannya dan lebih fokus pada anak-anaknya. Namun hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Kejadian pertama ialah ketika pagi-pagi buta, Yono sedang menyiram tanaman-tanaman di pekarangan depan rumah yang memang cukup luas. Pagi itu langit masih gelap. Dari kejauhan samar-samar dia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan gerbang rumah memperhatikannya. Tentu Yono langsung menghampirinya. Perempuan itu berdiri sembari memegang satu kantong plastik hitam. "Pak, tanamannya bagus," ucap wanita itu sebelum sempat disapa oleh Yono. "Iya teh, ada keperluan apa ya?" tanya Yono.
Perempuan itu menggeleng lalu menyodorkan kantong plastik hitam itu ke Yono. "Ini pupuk, Pak, bagus untuk tanamannya," ujar wanita itu lalu tersenyum kemudian berpamitan pergi. Kala itu Yono tak memiliki prasangka buruk apapun. Begitu dia tengok isi kantong tersebut memang berisi pupuk tanaman. Tanpa pikir panjang, Yono menaburi rata pupuk itu khususnya ke tanaman-tanaman yang memang paling disukai oleh majikannya, Bu Sarah. Entah apa ada sebab akibat dari kejadian itu. Keesokan harinya, nasi yang dimasak oleh Ningsih menjadi basi ketika disajikan di meja makan. Mereka semua terkejut, makanan lainnya juga tercium seperti bau telur busuk. Hilang selera makan kala itu dan Ningsih merasa bersalah. Dia memeriksa seluruh bahan baku makanan yang tersedia. Semuanya sudah dipastikan masih fresh. Ningsih sendiri merasa aneh, bagaimana bisa makanan itu basi, sementara Ningsih selalu memasak makanan baru setiap jam makan. Setelahnya, sisa makanan selalu dibuang atau dibagikan ke tetangga dan pekerja kebun dekat rumah. Hal tersebut terus terjadi hari berikutnya. Masakan Ningsih selalu basi. Sarah turun langsung memeriksa bahan baku. Dia sampai membuang yang tersedia, kemudian belanja bahan baku baru, namun hasilnya tetap sama. Setiap makanan yang dimasak selalu basi. Akhirnya karena tak punya pilihan, mereka selalu membeli makanan dari luar. Dari sini Sarah mulai merasa ada yang tak beres menimpa mereka. Di malam keempat setelah fenomena makanan basi terjadi berturut-turut, Rika merasa sulit tidur. Kamarnya menjadi panas dan pengap, membuat keningnya banjir keringat. Sontak Rika membuka pintu kamar agar udara dari luar masuk. Di tengah upaya untuk bisa tidur, dia melihat sosok ibunya berdiri di depan pintu memperhatikannya, tetapi tidak berkata barang sepatah kata pun. "Ibu, kenapa, Bu?" Rika menyapa, namun sosok Sarah yang disapa justru memalingkan badannya dan pergi. Rika mengikuti, dia melihat ibunya turun menyusuri tangga. "Ibu, ibu, ibu." Rika memanggil berkali-kali dengan suara keras, namun Sarah nampak mengabaikannya. Rika menyusul ibunya turun ke bawah menyusuri tangga. "Ibu." Entah panggilan keberapa kali yang tak direspon membuat Rika terkejut setelah pundaknya terasa ada yang menempuk dari belakang. "Kenapa, Kak?" Ternyata yang menempuk ialah Sarah, ibunya yang mengenakan pakaian piyama. Sedangkan yang barusan dia lihat dan ikuti tadi ialah Sarah dengan pakaian serba putih. Rika gelagapan, tak berani menceritakan apapun malam itu. Dia pun memutuskan untuk tidur bersama Sarah. Baru ketika besok paginya Rika menceritakan hal yang dialaminya semalam. Mendengar cerita Rika, Sarah tak merespon apapun, kemudian malah bereaksi santai. "Kamu ngelindur kali," tepi Sarah tidak ingin membuat Rika tambah cemas dan Hana yang mendengar menjadi ikut takut. Namun yang terjadi setelah itu, Rika sakit, demam tinggi hingga kejang dan dibawa ke rumah sakit malam itu juga. Dokter tidak mendiagnosa sesuatu yang berbahaya. Rika pun diizinkan untuk pulang dan diminta istirahat. Namun sejak saat itu kala malam Rika selalu demam tinggi dan kejang-kejang. Tetapi di siang hari Rika tampak normal sehat seperti sedia kala. Sarah merasa ada yang aneh. Rika pun mengkhawatirkan kondisi dirinya sendiri. Sampai keheningan malam dipecahkan oleh suara jeritan Rika berteriak mengamuk seperti orang kerasukan. Piranti-piranti pecah belah, benda-benda di kamarnya berjatuhan rusak berserakan. Tubuh Rika memucat, urat-uratnya biru menegang keluar. Matanya mendelik ke dalam hingga tak lagi terlihat bola mata, putih semua. Mulut Sarah tak henti merapalkan ayat-ayat doa. Yono pun sekuat tenaga menahan Rika yang tengah mengamuk tak terkendali, sementara Ningsih menjaga Hana di kamarnya. Mereka berada di situasi buntu. Sarah pun menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Setelah sekian lama menahan, tubuh Rika melemah dengan sendirinya, kemudian terkulai di lantai lalu kejang-kejang. Dengan sigap Yono menggotong tubuh Rika lalu bersama Sarah membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, Rika yang terus tak henti mengejang tidak mampu diselamatkan dan meninggal di tengah perjalanan ke rumah sakit dengan mulut berbusa dan mata melotot mendelik ke atas. Rika menjadi korban pertama yang meninggal secara tidak wajar akibat teror terluh ini. Kematian Rika yang mengejutkan banyak pihak. Rumah duka ramai dikunjungi pihak keluarga yang rata-rata menanyakan hal yang serupa. Bagaimana bisa?
Namun yang paling menyentak batinnya ialah ketika di pemakaman, seorang pria mengenakan kemeja hitam lengkap dengan kacamatanya datang satu payung bersama wanita yang paling dibencinya saat ini. Yahya datang bersama Mayang. "Belum 1 bulan saya tinggal, kamu sudah membunuh anak saya." Kalimat pertama yang dilontarkan Yahya benar-benar menusuk hati Sarah. Ditambah wanita yang berdiri angkuh di sampingnya menyunggingkan senyum tipis bermakna tajam. "Saya turut berduka ya Mbak," ujar Mayang. Jika saja tidak ada Nana yang menggenggam tangannya, mungkin Sarah sudah meledak tak terkendali. Namun raut wajah polos bocah yang kini menjadi permata satu-satunya yang meredam seluruh bara amarahnya. "Nana mau ikut ayah." Yahya merundukkan badannya lalu memegang pipi Nana. Nana tak menjawab apapun. Sejak kepergian kakaknya, Nana menjadi diam 1000 bahasa. Sarah pun mengeratkan genggamannya lalu berlalu membawa pergi Nana bersamanya. Orang tua Yahya juga tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh putranya. Mereka hanya bisa mendukung Nana untuk kuat dan meminta maaf atas nama Yahya. "Jika kata maaf yang harus aku dengar, itu tidak seharusnya keluar dari mulut ibu. Ibu tidak salah apa-apa," jawab Sarah. Tidak tahu sampai mana Sarah harus berpura-pura tegar dan sekuat apa dia mampu menahan air mata agar tidak pecah. Tapi yang pasti hari itu dia benar-benar merasa hancur. "Mbak Sarah," suara Mayang menghentikan langkahnya yang hendak masuk ke dalam mobil. Mayang menghampiri kemudian menyodorkan sebuah ikat rambut milik Sarah yang terjatuh. Mayang memberi ikat rambut itu sembari mendekatkan mulutnya ke telinga Sarah kemudian berbisik, "Sudah kubilang kamu menyerah, mau siapa lagi yang mati berikutnya?" Sarah tersentak, pikirannya langsung mengarah pada Mayang yang menjadi dalang dari semua ini. Dia membalas dengan tatapan tajam kemudian menguatkan langkah berlalu pergi. Sesampainya di rumah, Sarah mencurahkan isi hatinya dan menceritakan kepada Ningsih, sang ART, apa yang dikatakan oleh Mayang di pemakaman. "Bu, maaf sebelumnya. Dari makanan basi sampai meninggalnya Non Rika, sepengetahuan Bo, itu mirip sama tanda-tanda santet, Bu," ujar Ningsih memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya. Sarah melongo seraya menunggu penjelasan selanjutnya dari Ningsih. "Jadi gini Bu," ucap Ningsih terpotong ketika melihat Nana yang berdiri di ujung dapur nampak diam memperhatikan. Mereka tak menyadari bahwa dari awal Nana sudah mendengarkan percakapan mereka. Sontak Sarah langsung menghampiri dan menggendong Nana. Usai menemani Nana sampai pulas tidur, Sarah yang merasa lelah beranjak kembali ke kamarnya yang terpisah dengan Nana. Dalam kesendirian menjelang tidur, tangis Sarah tak mampu lagi terbendung. Dia tak mengira musibah ini harus terjadi padanya hingga mengorbankan anaknya. Bagaimana bisa suaminya menuduhnya sebagai pembunuh anaknya sendiri? Malam ini Sarah hanyut memeluk tubuhnya sendiri hingga tiba-tiba kepalanya terasa berat dan sakit tak tertahankan. Pandangannya berbayang, kemudian detik berikutnya gelap. Tengah malam Nana terbangun akibat mimpi buruk dikejar oleh suatu makhluk yang hendak membunuhnya. Nana gemetar, keningnya berkeringat. Di saat bersamaan dia teringat waktu di mana Rika kakaknya tampak mengerikan ketika sedang merasukan sampai menemui ajalnya. Hawa kamar menjadi panas. Di tengah ketakutannya, Nana merasa sedikit lega ketika melihat sosok ibunya berdiri di depan pintu memperhatikannya. Wajah Sarah tampak pucat. Anehnya, dia tidak masuk ke dalam kamar Nana, melainkan hanya berdiri tepat di bawah pintu kemudian bersenandung mengayun bertempo lambat. "Nana Bobo, oh Nana Bobo." Senandung itu berhenti di bait lirik kedua. Kemudian mengulang lagi ke bait pertama. Begitu seterusnya, mengulang berkali-kali. "Ibu," tegur Nana. Namun Sarah tak menjawab melainkan menyeringai lebar kemudian berbalik arah dan berjalan perlahan. "Ibu!" Nana beranjak dari kasur menyusul sang ibu. Sarah berjalan menyeret di lorong atas sembari bersenandung kemudian menuruni tangga menuju lantai bawah. Bersama boneka panda kecil yang didekapnya, Nana mengekori Sarah yang tak henti berjalan sambil terus bersenandung mengayun meski sudah berkali-kali dipanggil. Tiba-tiba di lantai bawah, Nana kehilangan jejak ibunya. "Ibu, ibu," masih tak ada jawaban. Tak, tak, tak. Suara ketukan benda mengejutkan Nana. Suara itu bersumber dari arah dapur yang terletak di sudut dekat halaman belakang. Meyakini itu adalah ibunya, Nana melangkah ke arah dapur.
Suara ketukan benda itu semakin keras dan terdengar bertempo. Setibanya di dapur, dia melihat punggung Sarah yang sedang berdiri membelakanginya. Namun yang mengerikan ialah Sarah menggenggam pisau besar mirip pisau daging yang mana sudut tajamnya dibenturkan ke telanan kayu. Tak, 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 pisau itu diayunkan semakin keras. Sontak Nana merasa merinding dan ketakutan. Dia hanya terpaku berdiri gemetar. Dan detik berikutnya sosok Sarah menoleh. Nana berteriak ketakutan kala ibunya memutar kepalanya 180 derajat seperti patah, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mulut menganga lebar. Sontak Nana terduduk, kedua tangannya menutup telinga dan matanya memejam. Nana ketakutan setengah mati, jantungnya berderu cepat. Tak lama mendengar suara langkah mendekat. Non Nana kenapa? Ini Mbok. Bersyukur Ningsih dengan sigap menghampiri ketika mendengar suara jerita Nana. Dipeluknya erat, gadis mungil di hadapannya mencoba menenangkan tubuhnya yang masih gemetar. Nana menangis ketakutan menceritakan apa yang dilihatnya kepada Bu Ningsih. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok ibunya dengan rupa menyeramkan. Nona tadi cuma ngelindur, mimpi buruk sambil jalan. Yuk kalau nggak percaya, Mbok antar ke kamar tidur. Sejujurnya perasaan getir juga merajam Ningsih malam itu, karena sebenarnya dia mendengar suara yang sama seperti yang Nana dengar. Namun Ningsih tak ingin membuat anak majikannya ini ketakutan. Begitu tiba di kamar Sarah, terlihat Sarah sedang tertidur di ranjangnya. Kenapa Mbok? Sarah terbangun, lalu segera memeluk anaknya yang tampak syok. Malam itu Nana yang ketakutan tidak berani untuk tidur sendiri. Akhirnya dia tidur bersama Sarah malam itu. Ada yang aneh ketika tubuh Sarah basah oleh keringat, padahal suhu di ruangannya sudah sangat dingin. Ketika alam bawah sadar hendak membawa Nana ke titik lelapnya, Sarah terdengar bersenandung. Nana bobo, oh Nana bobo, kalau tidak bobo nanti ibu mati. Nana masih dapat mendengar dengan jelas senandung lagu yang kini dilantungkan dengan lirik lengkap. Namun, Nana tidak memiliki keberanian untuk membuka mata. Pagi hari, Sarah mengeluh badannya pegal-pegal dan minta dicarikan tukang urut ke Ningsih. Bersama dengan itu, tak lama berselang, Yono datang bersama orang pintar alias dukun yang sebelumnya memang diminta datang oleh Sarah ketika dirinya mulai merasa ada yang tidak beres. Entah mengapa orang pintar itu tercengang melihat Sarah. Mereka berbicara di pekarangan depan rumah. Saya, penulis, tidak mendapatkan informasi apa yang mereka bicarakan karena Nana, narasumber kala itu, tetap berada di dalam rumah bersama Bu Ningsih. Tapi yang pasti pembicaraan itu memantik emosi Sarah kemudian mengusir sang dukun yang mana merupakan kerabat dekat Yono juga. Buktikan omongan saya, petaka menghampiri ibu dan rumah ini. Semoga kalian selamat. Itu ucapan terakhir sang dukun sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu Sarah nampak frustasi, emosinya meledak-ledak, sedangkan Yono menjadi gusar kemudian pergi tanpa pamit. Hari-hari berikutnya teror semakin menjadi. Ningsih melihat sosok mirip Bu Sarah bergelantungan di pohon dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Lantunan lagu Nana Bobo dengan bait yang diubah mengerikan itu selalu Nana dengar setiap malam, yang membuat dirinya tak berani membuka mata. Kesehatan Sarah pun menurun, dia terus batuk-batuk dan mengeluh sakit kepala. Juga badan yang terasa pegal-pegal kian harinya. Tatapan Ningsih kepada majikannya pun mulai berbeda. Ningsih nampak menjaga jarak dengan Sarah. Suatu malam Sarah memergoki seorang laki-laki berpakaian mirip maling serba tertutup, sedang mengelilingi rumahnya menaburi sesuatu yang diketahui adalah tanah lembab. Namun sayang, sosok itu melarikan diri dengan sangat cepat, seolah hafal betul dengan tata letak rumah ini. Kemudian hari berikutnya peristiwa yang mengerikan terjadi lagi. Langit semakin gelap dengan bulan yang tertutup awan. Begitupun dengan sebagian besar lampu-lampu rumah sudah diredupkan. Kesunyian malam dipecahkan oleh suara gamelan dan ketukan-ketukan gendang terdengar sampai ke telinga Ningsih. Ningsih yang penasaran mengikuti arah sumber suara tersebut. Ningsih melangkah dengan gemetar. Dia berupaya mempertahankan kendali beraninya. Suara gamelan dan pengiring tradisional lainnya terdengar semakin nyaring. Ningsih terus mendengar lalu mengintip ke arah ruang tengah dari sudut dapur yang dekat dengan kamarnya. Betapa terkejutnya Ningsih melihat sosok Ibu Sarah mengenakan pakaian adat tradisional dan menari meliuk-liuk sembari menembang lagu Jawa.
Wajah Sarah hancur, matanya bolong. Dia menari dengan lihai mengibaskan selendang merahnya. Perlahan sosok itu mendekati Ningsih, perlahan sembari tetap menari dengan mulut menyeringai. Bisa dibayangkan, ingin rasanya Ningsih berlari 1000 langkah. Namun untuk mengangkat satu kaki saja Ningsih tak ada daya. Tubuhnya gemetar mematung. Lidahnya mendadak keluh tak berteriak. Dirinya hanya bisa menutup mata dengan pasrah, sembari merapalkan ayat-ayat doa yang sedari tadi hanya memutar-mutar di ayat yang sama tanpa pernah selesai. Suara gerbang tergeser dari arah luar. Ningsih memberanikan diri membuka mata begitu tak ada lagi suara gamelan dan iringannya terdengar. Sosok mengerikan itu lenyap dari pandangan Ningsih. Dia tak lagi mampu menahan keseimbangan tubuhnya hingga roboh ke lantai. Pintu belakang terbuka. Ternyata itu adalah Yono, tukang kebun yang sudah 2 hari tak pulang. Melihat Ningsih terkulai, Yono segera membantunya berdiri, kemudian memberinya segelas air agar lebih tenang. Ningsih menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya, mengenai sosok penari berwajah hancur dan bermata bolong mirip rupa majikannya. Sontak ada yang berbeda dari raut wajah Yono. Santet tali goib, gumam Yono. Sepertinya Yono habis mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di rumah ini dari dukun yang tempo hari diusir oleh Sarah. Kita harus membunuhnya sebelum kita yang dibunuh, tegas Yono kemudian mengeluarkan parang yang menggantung di ikat pinggangnya. Yono langsung beranjak bangun dan berjalan cepat ke lantai atas menuju kamar Sarah. Tentu langkah Yono tak mampu dikejar oleh Ningsih yang berupaya mengejar dengan langkah yang masih gemetar. Ningsih berteriak berupaya menghentikan Yono namun tetap diabaikan. Yono, kamu mau ngapain Yono? Jangan. Berhenti Yono. Setibanya di lantai atas, Yono sudah tak lagi terkejar. Naluri Ningsih justru menuntunnya untuk lebih dulu ke kamar Nana yang letaknya lebih dekat untuk mengamankan Nana. Terdengar suara pintu tertutup keras dari kamar Bu Sarah. Ningsih panik. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus diperbuat selain menggendong Nana yang sedang tertidur lalu dibawa bersamanya untuk memastikan Nana aman. Meskipun tak ada yang menjamin keselamatan siapapun malam itu. Samar-samar terdengar suara jeritan Bu Sarah dan barang-barangnya pecah. Hingga kemudian suara Sarah menjerit keras. Sontak Ningsih secepat mungkin bergegas menuju kamar Sarah sembari mendekap Nana. Betapa terkejutnya Ningsih dan matanya terbelalak begitu melihat malah justru Yono lah yang tewas akibat parang yang dia genggam sendiri. Berniat membunuh Sarah, entah apa yang terjadi malah berbalik Yono menebas kepalanya sendiri. Setelah Rika, Yono menjadi korban kedua yang meninggal secara tidak wajar. Siapa selanjutnya? Setelah hari pemakaman Yono, semua orang tampak frustasi, tak terkecuali Sarah yang tampak lingkaran hitam panda di kedua bola matanya. Sarah sungguh menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan keluarganya, atau bahkan rumahnya. Ibu, maaf sebelumnya kalau saya boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu sama Yono, Bu, tanya Ningsih untuk memberanikan diri kepada majikannya yang sedang melamun seorang diri di ruang tengah. Sejujurnya, kala itu Sarah juga sedang melamunkan mengenai apa yang terjadi malam itu, yang mana menurutnya di luar nalar dan terjadi begitu saja. Sarah menarik nafas berat. Dia memiringkan sedikit tubuhnya untuk menghadap Ningsih. Ning, kamu tuh percaya santet itu ada nggak? Sarah memulai ceritanya. Mata Sarah menerawang jauh mengingat kejadian mengerikan malam itu yang sampai sekarang masih tak bisa diterima oleh pikirannya. Kala itu di tengah lelapnya, Sarah terkejut ketika pintu kamarnya didobrak oleh Yono. Yono mengacungkan sebilah parang yang ia genggam. Tatapannya tajam penuh emosi. Dia tampak seperti orang yang memiliki 1000 dendam dengan Sarah. Perlahan Yono berjalan mendekati Sarah dengan rahang yang mengeras. Yono, kamu mau ngapain Yono? Sarah mulai ketakutan. Seharusnya saya yang nanya, ngapain kamu ada di sini? Kamu siapa? Bentak Yono. Yono, jangan gila Yono. Posisi Sarah semakin mundur hingga mentok di depan ranjangnya. Dia mulai merasa panik dan takut hal buruk akan diperbuat oleh Yono terhadap dirinya. Sebilah parang itu dia ayunkan ke atas, kemudian diarahkan ke arah kepala Sarah. Beruntung Sarah masih mampu menghindar. Yono terus mengajar Sarah, berusaha menancapkan barang yang digenggamnya ke kepala Sarah. Mata Yono memerah, dia seperti orang yang lepas kendali. Sarah berusaha menghindari Yono hingga barang pecah belah dan benda-benda di sekitarnya berjatuhan. Santet tali goib. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu mengusir teman saya karena kamu ketakutan. Sarah semakin tak mengerti apa yang diucapkan oleh Yono.
Dia hanya teringat oleh sosok dukun yang memang dia usir beberapa hari lalu. Itu pun karena dia merasa dukun itu terlalu mengada-ada. Apa yang disampaikan oleh dukun itu sama sekali tidak dapat diterima oleh akalnya. Hingga posisi Sarah tersudut, dia tidak lagi memiliki ruang untuk menghindar. Tubuhnya gemetar ketakutan hingga roboh ke lantai. Berikutnya yang bisa Sarah lakukan hanyalah pasrah. Tetapi setelah itu dia merasakan kepalanya berat, pandangannya berbayang lalu kemudian gelap. Beberapa saat Sarah kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, matanya terbelalak begitu melihat Yono. Kepalanya sudah tertebas oleh sebilah parang yang dia genggam sendiri. Aku benar-benar gak ngerti, Denny. Ada apa sih sebenarnya? Sarah menutup ceritanya dengan sebuah pertanyaan kepada Ningsih. Yono juga ngomong sama aku, Bu, sebelum dia naik ke kamar ibu. Dia membicarakan soal santet tali gaib. Katanya dia mau bunuh ibu sebelum ibu yang bunuh kita, jawab Ningsih dengan nada berhati-hati agar tidak membuat majikannya tersinggung. Oh iya Bu, soal santet, aku percaya santet itu nyata. Di kampung keluargaku juga pernah ada yang menjadi korban teluh. Kalau Ningsih boleh saran, sebaiknya kita harus segera mencari pertolongan, tutup Ningsih kemudian berpamitan ke dapur. Ucapan Ningsih membuat Sarah tenggelam di dalam pikirannya sendiri sampai lupa ada gadis kecil yang tengah merasakan hal serupa sedang duduk terdiam di sampingnya. Di balik diamnya, ingatan Nana merekam semua kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya saat itu, dan kematian Yono masih belum menjadi akhir dari teror yang mengerikan dan semakin menjadi-jadi. Beberapa hari berselang, Yahya datang mengunjungi rumah bersama Mayang dengan tujuan untuk menjemput Nana. Kamu boleh ambil suami saya, ambil. Tapi jangan harap kamu bisa ambil anak saya juga. Sarah benar-benar marah tak terkendali hingga jarinya menunjuk tajam ke arah Mayang. Mayang hanya tersenyum sinis menanggapinya. Tetapi Yahya justru nampak begitu marah kepada Sarah yang dianggapnya tak memiliki sopan santun. Terlihat jelas, Yahya lebih membela selingkuhannya dibanding istrinya sendiri. Tangis Nana pecah di antara nada tinggi yang dilontarkan oleh Sarah dan Yahya. Dia merunduk berjongkok sembari menutup kedua telinganya kemudian menjerit keras. Cerita Nana menghentikan perdebatan sengit mereka. Sarah sontak langsung memeluk erat Nana untuk menenangkannya. Yahya mengalah. Dia pun sudah berusaha membujuk Nana untuk ikut dengannya. Namun Nana menolak dengan keras dan memilih untuk memeluk Sarah. Nah, Tante pulang dulu ya, kalau nanti kamu takut, kamu merem aja. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Mayang kepada Nana sembari mengelus kepalanya. Waktu itu Nana belum mengerti apa yang dimaksud oleh Mayang. Namun ternyata ucapan itu merupakan suatu pesan peringatan untuk hal selanjutnya yang akan menimpa keluarga mereka. Lebih tepatnya pesan itu untuk Nana. Pada bagian ini terlalu banyak multitafsir yang sampai saat ini masih belum menemukan jawaban atas teka-teki yang sebenarnya terjadi pada keluarga Nana. Juga karena banyaknya area sensitif bagi narasumber yang harus dijaga, jadi akan saya rangkum bagian selanjutnya. Yahya mengetahui apa yang telah Mayang perbuat kepada keluarganya sehingga membuatnya murka dan memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Mayang. Namun rupanya Mayang tak menyerah sampai di situ. Bila dia tak mampu mendapatkan Yahya, maka paling tidak dia harus mendapatkan harta benda yang dimiliki Yahya. Surat peralihan warisan ke atas nama Mayang yang sudah ditandatangani kini berada dalam genggaman Mayang. Hanya saja harta yang dimiliki Yahya baru dapat beralih ke pemilikan apabila Yahya telah meninggal dunia. Dari sinilah keserakahan manusia menasbihkan dirinya sebagai makhluk yang perilakunya tak ubahnya iblis. Yahya kembali ke rumah dalam keadaan emosional. Satu-satunya yang dipikirkan olehnya ialah menyelamatkan satu-satunya yang tersisa, yaitu Nana. Dia tak lagi memikirkan harta benda, bahkan membunuh istrinya ialah hal yang harus dia lakukan hari ini demi menyelamatkan Nana. Karena sejatinya Sarah ialah korban yang meninggal pertama kali sebelum Rika akibat santet tali goib, yang mana kemudian tubuhnya dikuasai oleh makhluk jin bengis bernama Timah. Santet tali goib ialah santet yang mengikat korbannya tanpa memerlukan media, melainkan sang iblis yang mengambil alih tubuhnya. Pada fase ini, sebagaimana yang terjadi pada Sarah, korban santet tali goib diambang antara hidup dan mati karena dia tak lagi memiliki kendali atas raganya. Dan apabila jika dalam 40 hari tidak mampu diselamatkan, maka sudah bisa dipastikan sang korban akan meninggal menjadi tumbal. Itulah mengapa dalam kisah ini Sarah merupakan korban meninggal yang pertama sekaligus yang terakhir. Yahya kembali ke rumah dengan brutal. Dia mencari Sarah untuk dibunuhnya. Beruntung Ningsih yang diam-diam mencari tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini berhasil mengambil langkah penyelamatan lebih dahulu dengan membawa Nana pergi.
Entah apa yang terjadi setelahnya. Tak lama setelah itu, Ningsih mendapat kabar bahwa Yahya dan Sarah ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Yahya ditemukan meninggal gantung diri dan mayat Sarah ditemukan bersimbah darah di ruangannya yang sama tempat Yahya gantung diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Nana dan Ningsih memang berhasil selamat dari tragedi santet terkeji yang menimpa keluarganya. Namun peristiwa tersebut meninggalkan bekas trauma yang amat dalam bagi Nana. Sekian utas kisah Nana Bobo, nada pengantar mati. Banyak hal yang saya rangkum dan bagian-bagian penting dan sadis yang tidak saya ceritakan karena sebuah keterbatasan dan alasan-alasan privasi narasumber yang harus dijaga. Semoga ada kesempatan untuk saya menceritakannya secara lebih merinci di medium yang lebih leluasa. Terima kasih sudah mendengar.